Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berkumpulnya kami di sini untuk menyelesaikan tugas akhir dari manajemen keuangan. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ridwan Abu Popilo. Saya Michael Brian. Saya Nurintan Oktaviani. Saya Nuriani Istiqomah. Saya Irfan Syamran. Saya Hadatul Fikriya. Saya Rizka Oktavia. Saya Muhammad Farhan Dakan. Judul yang akan kami bawakan dalam manajemen keuangan adalah manajemen piutang. Untuk itu, silakan simak video berikut. Terima kasih. Manajemen piutang. A. Pengertian piutang. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul dari akibat dari dilaksanakannya penjualan kredit. Kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko yang minimal. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Yang pertama yaitu tujuan penjualan kredit. Yang pertama, merangsang minat para pelangganan. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Dan yang poin terakhir yaitu strategi memenangkan persaingan. Di samping ada tujuan yaitu ada resiko. Dari resiko penjualan kredit yang pertama yaitu tidak terbayarkan piutang. Solusinya yaitu menyediakan cadangan dana seperti piutang yang tidak tertagih. Poin kedua yaitu keterlambatan waktu pembayaran piutang. Akibatnya yaitu timbul biaya pengumpulan piutang atau cash diskon. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang yaitu volume penjualan kredit, kedua promosi penjualan kredit ke dana dalam piutang, ke resiko ke profit. Yang ketiga, syarat pembayaran penjualan kredit ada dua alternatif yaitu dengan ketat ke piutang kecil atau perusahaan sangat kecil, dua dengan lunak ke piutang besar atau perusahaan kurang selektif. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang pertama yaitu utamakan kredit kualitatif bukan kuantitatif. Yang kedua, plafon kredit ke dana dalam piutang. Yang ketiga, makin selektif ke dana dalam piutang. Kebijakan dalam pengumpulan piutang. Yang pertama, pengumpulan piutang secara aktif. Biaya pengumpulan piutangnya besar. Yang kedua, pengumpulan piutang pasif. Kebiasaan para pelanggan mengambil atau tidak mengambil potongan. Biasa mengambil potongan piutang kecil. Lama persyaratan, makin lama piutang makin besar. Hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. Yang pertama, standar kredit. Kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit. Yang pertama, kualitas piutang dagang yang dapat diterima. Yang kedua, jangka waktu periode kredit. Yang ketiga, potongan tunai untuk pembayaran lebih awal. Yang keempat, program pengumpulan utang. Yang kelima, termin kredit. 2. Termin kredit, yaitu jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. Yang ketiga, potongan tunai. Presentasi pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. Yang keempat, default risk. Kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelanggan standar kredit dan pelambatan waktu pengumpulan piutang. Biaya atas piutang. Yang pertama, biaya penghapusan piutang. Yang kedua, biaya pengumpulan piutang. Yang ketiga, biaya administrasi. Yang keempat, biaya sumber dana atau modal. Manajemen piutang. 1. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. 2. Pengendalian piutang. Untuk pengendalian piutang sendiri itu dilakukan secara ketat karena perlu dilaksanakan dengan penyaringan langganan, penentu resiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penetapan penentuan-penentuan dalam menghadapi petra penunggak. 3. Penggunaan rasio. Di dalam penggunaan rasio, kita harus menghitung piutang dengan kerugian piutang yang timbul, hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang, bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industri lainnya.
Jadi perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang itu dibagi menjadi dua. Pertama, rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Dan yang kedua, besarnya rencana piutang akan berpengaruh dari jumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Dan di sini ada pengendalian piutang terbagi menjadi 4. Penyaringan pelanggan, penentuan risiko kredit, penentuan potongan-potongan, dan pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Ini saya akan menjelaskan tentang penilaian terhadap calon pembeli atau risiko kredit. Ada beberapa jenis penilaian terhadap calon pembeli atau risiko kredit. Yang pertama, menyangkut kejujuran atau tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Kedua, kemampuan untuk membayar hutang, dilihat dari jumlah aktiva dan jumlah hutang. Dilihat dari jumlah modal sendiri yang memiliki perusahaan dari suatu periode. Keempat, perbandingan antara modal sendiri atau modal asing. Kelima, jaminan dalam pengambilan kredit. 6, kondisi perekonomian secara umum. Itu saja yang saya akan jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.